Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Haris Winanda, dimana kali ini saya diberi tugas mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita, dimana kali ini saya ingin membahas terkait tentang sejarah jurnalisme dunia dan Indonesia. Baik, dimana kali ini saya ingin menjelaskan terkait tentang pengertian jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journal. Dalam bahasa Prancis, journal berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari dalam kamus. Jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyelidiki atau menyiapkan, mengedit dan menulis untuk surat kabar, majalah atau berkala lainnya. Jurnalistik secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan dan penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik menurut para ahli, di mana ada yang berpendapat yaitu Onong Ujada Effendi mengemukakan bahwasannya jurnalistik didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebar luaskannya kepada masyarakat. Selanjutnya saya ingin membahas tentang sejarah jurnalisme, di mana tercatat jurnalisme berasal dari kata atau berawal ketika kekaisaran Romawi kuno membuat dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara dan berita lokal ke sejumlah akta diumama atau papan pengumuman kekaisaran. Sejak saat itu, jurnalisme semakin berkembang pada masa kekaisaran Cina. Tepatnya abad ke-8 atau tahun 911 Masehi, muncul surat kabar pertama yang diberi nama King Pao, kabar dari istana. Puncak kehadiran surat kabar dan media cetak lainnya terjadi saat Johannes Gumenting menemukan mesin cetak tahun 1450-an di Jerman, mencetak koran pertama dalam format koran modern seperti yang kita lihat selama ini. Kemudian berkembang di Italia memasuki abad ke-17 sampai 18. Surat kabar dan majalah semakin menyebar ke seluruh dataran Eropa dan benua-benua lainnya. Puncak kebebasan pers ditandai ketika Amerika Serikat dan Swedia mengesankan regulasi kebebasan pers. Di Inggris abad 17 telah dibentuk organisasi profesi penulis dan jurnalis. Organisasi berkembang dengan mendirikan kantor berita sekitar pertengahan tahun 180-an. Di samping itu, pendidikan jurnalistik secara sistematik juga mulai diselenggarakan hingga diajarkan di pengetahuan di perguruan tinggi di beberapa negara dan sangat diminati masyarakat. Setelah Medan Piariai mulai dikenal publik, lahirlah Swerna Asia di Surabaya, Tijana di Bandung, dan Berani di Semarang. Perkembangan media cetak diikuti oleh perkembangan radio dengan berdirinya Sulawesi Radio Beringin pada 1 April 1933 di Solo. Berdiri radio ini adalah menemukan dan mengkirki, kemudian berdirikan radio swasta seperti Radio Mauro Yogyakarta. Menjelang dan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, media massa baik
cetak dan radio semakin bertambah di Indonesia. Setidaknya saat itu lahir media baru seperti Secara Merdeka Berita Indonesia. Bahkan pada 24 Desember 1948, Radio Rimba Raya di Aceh Tengah menyampaikan informasi telah dideklarasikan kemerdekaan Indonesia. Radio Rimba Raya inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Itulah laporan tadi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di tugas yang selanjutnya.